ya harusnya yang menginvestigasi ini semua itu bukan dari pihak ada kami, harusnya ini dari pihak OJK. Mungkin alangkah baiknya bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian itu teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua ya, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya pengen membahas tentang lanjutan daripada kasusnya ada kami ya. Dalam pertemuannya pihak ada kami dan juga pihak OJK itu ada mencapai 4 kesepakatan ya teman-teman ya. Ada 4 kesepakatan yang disepakati oleh pihak daripada OJK dan juga pihak daripada ada kami. Nah, ini saya akan bacakan sedikit, nanti saya akan komentari. Saya akan bacakan yang sebagian ya. Jadi Otoritas Jasa Keuangan memberikan 4 poin hasil pemanggilan ada kami pada Rabu 20 bulan 9 dan Kamis 21 bulan 9. Jadi 2 kali pertemuan teman-teman ya. Usai viral dengan dugaan peminjam layanan pinjol tersebut mengakhiri hidup karena debt collector atau DC, Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi berita yang viral di media sosial. Poin-poin yang diklarifikasi OJK antara lain dugaan korban bunuh diri, teror penagihan, hingga tingginya bunga atau biaya pinjaman. Dari pemanggilan tersebut diketahui bahwa pihak ada kami telah melakukan investigasi awal untuk mencari debitur berinisial K yang marak diberitakan, tetapi belum menemukan debitur yang sesuai dengan informasi beredar, kata Aman dalam keterangan resminya Kamis 21 September ya. Jadi pihak dari ada kami yang akan melakukan investigasi. Jadi catat di sini teman-teman ya. Di sini saya juga akan komentari nanti ini. Nah, selanjutnya dulu ya. Selain itu, Aman menerima informasi dari ada kami bahwa perusahaan tersebut sudah memeriksa berbagai pengaduan mengenai petugas penagihan alias DC tersebut, termasuk teror order makanan atau barang fiktif kepada korban. Akan tetapi ada kami mengklaim belum mengantongi bukti lengkap ya. Ini catat teman-teman ya. Sedangkan persoalan bunga pinjaman yang dilaporkan tertinggi bahkan hampir 100%, ada kami mengaku rincian bunga dan biaya-biaya tersebut diinformasikan kepada konsumen sebelum pinjaman disetujui. OJK lantas mengambil 4 langkah klarifikasi ada kami tersebut, yakni 1. Investigasi dugaan korban bunuh diri. Ini 4 ya teman-teman, saya bacakan secara singkat aja. OJK memerintahkan ada kami segera menginvestigasi secara mendalam untuk memastikan dugaan peminjam bunuh diri. Selain itu, Aman meminta ada kami untuk Aman meminta ada kami membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Ya mohon maaf, hidung saya lagi mampet ya. Ada kami agar melapor penanganan pengaduan tersebut kepada OJK. OJK juga mengimbau pada masyarakat yang mengetahui informasi tersebut, informasi lebih lanjut tentang dugaan korban bunuh diri, untuk menyampaikan langsung ke OJK melalui kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id dan telepon 157 jelas aman. Nah, yang kedua, cermati tingginya bunga dan biaya ya teman-temanku semua. Aman mengatakan pihaknya akan membedah lebih dalam terkait tingginya bunga, pengenaan biaya-biaya lain yang ada kami. Ia mengatakan selain ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menetapkan maksimal bunga biaya yaitu sebesar 0,4% per hari dan mana biasanya ditunjukkan untuk peminjam jangka pendek. OJK telah memerintahkan AFPI untuk menelaah
hal tersebut sesuai dengan kode etik AFPI, OJK juga mewajibkan seluruh fintech lending untuk menyampaikan informasi biaya lainnya dan bunga secara jelas dan kepada konsumen dan melakukan penagihan dengan cara-cara baik sesuai dengan aturan OJK, tegasnya ya. Yang ketiga ini ya, investigasi orderan fiktif. Selain investigasi dugaan peminjam bunuh diri, OJK meminta ada kami menginvestigasi dugaan teror orderan fiktif terhadap korban. Aman memerintahkan ada kami meminta informasi kepada platform marketplace untuk e-commerce terkait untuk mengetahui dalang dibalik order fiktif tersebut dan segera melaporkan kepada OJK. Nah, ini yang terakhir teman-teman. 4. Siap tindak tegas. Ini nggak tahu kata OJK ya. Seiring dengan perintah-perintah ini, OJK menegaskan terus mendalami informasi terkait kasus ada kami tersebut. Wasit industri jasa keuangan itu tak segan menghukum ada kami jika benar ditemukan pelanggaran. OJK akan bertindak tegas jika dari hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran. Tentunya perlindungan konsumen. OJK meminta untuk lembaga jasa keuangan mempunyai penyelenggara fintech lending untuk mematuhi peraturan terkait perlindungan konsumen, tandasnya. Nah, itu tadi ya 4 poin penting. Cuman saya pengen menyoroti ya. Jadi di sini kalau kita bermain logika, tersangkanya itu adalah pihak daripada ada kami ya teman-teman. Kalau logika saya berpikir seperti ini. Lah kok bisa malah tersangkanya itu disuruh menginvestigasi kesalahannya sendiri ya. Logika berpikirnya, logika hukumnya teman-teman. Ketika kalian ya itu dijadikan tersangka, maka yang menginvestigasi kesalahan-kesalahan kalian adalah pihak-pihak yang berwajib ya. Tentunya siapa yang di situ? Tentunya untuk dalam hal utang piutang ini adalah OJK teman-teman ya. Kalau pinjol ini OJK ya sebagai pihak yang berwenang di situ yang memang menaungi pinjol-pinjol ini ya. Harusnya yang menginvestigasi ini semua itu bukan dari pihak ada kami, harusnya ini dari pihak OJK. Mungkin alangkah baiknya bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian itu teman-teman mempunyai elemen-elemen atau mungkin mempunyai komponen-komponen yang mumpuni untuk bisa melacak semua tagihan-tagihan fiktif dan juga telepon-telepon yang meneror itu dari mana saja. Itu untuk kepolisian itu mempunyai semua itu teman-teman. Cuman ya di sini yang saya sorotin cuman itu aja mengenai investigasi. Tentunya kalau misalkan tersangkanya sendiri disuruh menginvestigasi kesalahan-kesalahannya sendiri, apa iya si tersangka itu mau membuka secara terang benderang kesalahan-kesalahannya sendiri? Apa tidak akan ada penutupan-penutupan fakta di situ nantinya? Ya udahlah, anggap aja itu sudah keputusan terbaik dari pihak OJK. Cuman dari saya itu ya mungkin ada yang janggal. Mungkin buat teman-teman yang merasa ada kejanggalan juga di sini silahkan komen. Jadi intinya poinnya sekarang ini ketika kalian mempunyai barang bukti ya, barang bukti apa namanya penagihan-penagihan yang memang secara kasar, yang mungkin ada DC-DC yang datang melakukan penekanan-penekanan dan secara kasar, kalian harap mulai sekarang dokumentasikan. Saya sudah sejak awal saya membuat channel ini, saya sudah menginformasikan kepada kalian-kalian semua untuk mendokumentasikan ketika kalian itu mengalami penagihan-penagihan yang mungkin tidak senonoh atau tidak manusiawi ya teman-teman semua ya. Saya sudah banyak mengingatkan ini. Nah, di sini sudah terbukti bahwasanya itu apa namanya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Jadi buat kalian-kalian semua yang mungkin mempunyai pengalaman ditindas atau mungkin di teror yang mungkin tidak sewajarnya, yang mungkin menyalahi aturan yang ditentukan sudah daripada OJK sendiri, kalian bisa dokumentasikan, kalian kirim ke OJK. Tadi sudah ada ya nomornya di 157, kalian bisa kok browsing di mana saja atau kalian bisa kunjungi website resminya OJK
di apa namanya, IG-nya juga ada, nomornya juga di situ sudah dicantumkan. Kalian bisa hubungi. Dan buat sekarang, saudara-saudaraku, tentunya dari kasus ada kami ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya memang pinjol-pinjol itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan untuk kita itu membuat pinjol-pinjol itu diblokir, ya. Yang sudah ada faktanya saja masih buram ini jadinya, ya teman-teman, bukan diblokir, malah mereka disuruh investigasi dirinya sendiri, ya. Memang sih jalan satu-satunya ketika kalian itu galbah dan diintimidasi dan kalian itu mendapatkan apa namanya, kecaman-kecaman dari pihak-pihak DC, kalian itu harus dokumentasikan dan kalian itu lapor segera ke OJK. Kalau memang belum ada respon, kalian tetap stay galbay agar apa namanya, pinjol-pinjol itu merasakan dampak dari apa namanya, kekerasan mereka sendiri, ya. Saya sudah pernah membahas juga ini tentang apa namanya, ya, pinjol yang akan kita laporkan kalau misalkan ada DC-DC-nya yang nakal itu tidak akan masuk, ya teman-teman, karena memang sudah terbukti. Saya kan bilang di video saya itu bahwasanya DC-DC itu teman-teman itu di luar daripada DC daripada pihak pinjol. Mereka itu kontraktor yang memang tugasnya untuk menakut-nakuti, untuk meneror kita, tapi tidak termasuk di dalam pihak daripada pinjolnya, ya teman-teman. Bisa dikatakan juga penagih gelap, tapi itu sebetulnya bagi kita sih gelap teman-teman, ya, tapi bagi pihak pinjol itu secara terang benderang. Lebih jelasnya seperti ini, saya mengontrak sebuah jasa DC, tapi saya itu tidak mau tahu, pokoknya apapun yang akan terjadi saya tidak mau tahu tentang apa yang kalian lakukan, ya. Itu seperti itu teman-teman, ya, untuk DC-DC penagihan pinjol. Jadi ketika ini nanti si DC pinjol melakukan penagihan secara kasar, ya, kita mempunyai bukti, nanti si pihak pinjolnya itu bisa menampilkan itu semua bahwasanya mereka tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak-pihak DC ini, padahal merekalah yang menyuruhnya. Kalau dalam logikanya lagi teman-teman, buat apa si DC-DC ini menagih dengan sedemikian rupa kalau tidak ada perintah dan tidak ada pemasukan buat mereka? Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat bodoh kalau menurut saya. Mohon maaf, ya, kalau misalkan kita dengan sukarela aja nagih orang, ya, nagih saudara-saudara kita, ya, yang sesama sebangsa dan setanah air tanpa ada embel-embel lainnya, ya. Tentunya pasti ada dari pihak pinjolnya, seperti itu, ya. Semoga permasalahan ada kami ini membuat kita atau menjadikan itu cerminan buat kita semua dan untuk para pinjol-pinjol lainnya agar tidak melakukan penagihan-penagihan yang memang di luar daripada nalar dan di luar dari ketentuan dari yang sudah ditentukan oleh OJK. Ingat saudaraku semua, yang kalian tagih itu, yang kalian maki-maki itu saudara kita sebangsa dan setanah air, ya. Memang sih kalau memang orang punya hutang itu memang kita wajib untuk menagihnya. Dalam agama kita juga dibenarkan untuk kita menagih, untuk mengingatkan orang tersebut bahwasanya mereka itu punya hutang. Mengingatkan itu adalah pahala juga. Tapi kalau sudah berlebihan dengan cara mengancam, itu sudah di luar daripada koridornya, ya teman-teman. Semoga video ini tidak hanya dilihat dari nasabah-nasabah galbah pinjol, dan ini juga dilihat oleh DC-DC pinjol. Ingat, yang kalian tagih, yang kalian tekan-tekan, yang kalian maki-maki itu masih saudara kita sebangsa dan setanah air, ya teman-temanku. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.